kamu ceritain kan gimana proses buat ke Turki. Nah, aku kepo nih, kamu di sana ngapain aja nih? Oke, jadi di sana tuh aku pertama ada kayak seminar gitu loh, simposium. Nah, terus habis itu ada juga cultural night-nya gitu. Jadi kita dinner terus kayak kita pakai baju adat daerah masing-masing tuh gitu. Terus nah di situ acara intinya tuh kita kayak mempresentasikan ide-ide kita masing-masing kan, masing-masing peserta kan dibagi kelompok gitu kan. Nah, nanti kita tuh mempresentasikan ide sama project yang udah kita bikin gitu di sana. Nanti ada diskusinya gitulah. Pokoknya intinya sih kayak gitu. Kamu tuh presentasi ya? Nah, Presentasi. kamu tentang apa gitu kemarin? Jadi kan aku tuh dapat kelompok temanya itu pendidikan. Istilahnya gimana sih kita mengatasi kayak permasalahan pendidikan gitu. Nah, kalau yang kelompok aku usung itu kayak tentang mengkontekstualisasikan pendidikan gitu loh, kayak mengubah mindset tentang pendidikan di Indonesia gitu. Dan terus kita ngebikin program yang itu konteks to edu gitu. Jadi istilahnya kayak membuat kontekstualisasi mengubah mindset guru-guru di Indonesia istilahnya gitu loh. Jadi kita tuh kayak membahas tentang pendidikan dan di sana kita mempresentasikan tentang proyek kita gitu sama kelompok aku. Di sana itu ada beberapa kelompok sih? Banyak sih, ada berapa ya? Kalau nggak salah sekitar hampir entah mungkin belasan deh, kayaknya 15-an ada gitu. Satu kelompok biasanya 10 atau ya belasan orang juga. Itu sekalian dari Indonesia semua, apa ada yang lain negara gitu? Ada yang lain negara juga gitu, ada waktu itu ada yang dari Pakistan, Mesir gitu, beberapa negara sih. Asik ya? Ya kayak gitu, jadi sambil ngobrol-ngobrol gitu loh sama orang-orang yang beda budaya sama kita. Berarti kamunya bahasa Arab kan itu ya? Enggak ada Inggris, enggak? Inggris, Oh, Inggris? sama orang Pakistan gitu, Inggris. Gitu, keren banget sih Nis. Aku jadi kepengen deh. Ayo. Kepengen mulu ya, tapi nggak ada gerakannya. Nah, kemarin tuh aku sempet lihat kan di Instagram kamu tuh di Instastory. Aku sempet lihat tuh ada gambar-gambar bangunan, terus video kamu lagi itu nggak sih lagi apa musim salju kan? Iya benar. Nah, asik banget tuh. Nah, kemarin kan aku abis liatin snap kamu tuh yang gambar-gambar bangun sejarah. Kamu bisa nggak ceritain sedikit kemarin kamu kemana aja gitu? Jadi kemarin tuh setelah acaranya selesai aku nggak langsung pulang gitu kan, aku kayak istilahnya keliling-keliling kota dulu gitu. Aku waktu itu ke sekitar berapa kota ya, ada ke Konya, ke Kapadokia, ke Ankara, ke Bursa juga, sama ke Istanbul gitu. Nah terus kalau di Turki itu kan banyak banget ya bangunan-bangunan yang bersejarah gitu. Islam gitu ya? Ada juga yang Islami dan Romawi kuno tuh juga di sana banyak gitu. Dan yang kalau Romawi kuno ya yang paling berkesan tuh ada namanya kota Efesus gitu. Itu tuh kayak kota Romawi kuno yang isinya tuh istilahnya kayak bangsawan Romawi kuno dulu gitu loh. Dan sekarang tinggal runtuhan-runtuhan, tapi masih kotanya tuh masih kokoh gitu. Ada yang kayak teater yang bisa menampung 44.000 orang kayak gitu. Terus habis itu juga ada Library of Celsus, itu perpustakaan yang kuno zaman dulu gitu. Itu kota Efesus tuh salah satu kota tertua lah di zaman Romawi kuno gitu. Itu yang kebudayaan Romawi, kan di Turki kan banyak ya gitu. Nah terus kalau untuk bangunan Islamnya sendiri ya di Turki tuh yang paling berkesan buat aku sih pastinya Hagia Sophia ya gitu. Hagia Sophia tuh itu Hagia Sophia dulu itu yang tahu nggak sih ceritanya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel? Ya, aku Itu. pernah denger sih, tapi aku nggak suka ceritanya. Iya, jadi itu dulu yang ketika kan Rasulullah bilang di hadis kalau pemimpin terbaik yang akan menaklukkan Konstantinopel tuh ini akan jadi sebaik-baiknya pemimpin kayak gitu. Nah terus ketika si Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel atau Turki waktu itu namanya Konstantinopel tuh Hagia Sophia tuh statusnya sebagai gereja gitu, gereja terbesar gitu loh yang tempat ibadah. Nah terus setelah direbut sama umat Islam diubah menjadi masjid Hagia Sophia gitu. Nah tapi ketika Turki berubah jadi sekuler, itu Masjid Hagia Sophia itu diubah lagi jadi museum gitu. Jadi istilahnya biar nggak ada gerakan Islamnya di situ gitu. Nah terus tapi alhamdulillah beberapa bulan lalu si museum Hagia Sophia ini udah diubah lagi jadi masjid gitu. Nah sekarang makanya kemarin alhamdulillah banget aku sholat di sana gitu loh. Bangunan bersejarah kan, dari saksi kayak kekaisaran Roma sampai kesultanan Islam tuh di Hagia Sophia tuh semuanya ngalamin gitu. Enak banget sih nih. Terus abis itu kemana lagi? Banyak sih kemarin yang
itu yang ke ibu kotanya tuh juga kan ke Ankara. Oh, Ankara ibu kotanya, Iya, Ankara. baru tahu. Orang tuh taunya Istanbul ibu kota. Iya, aku juga tahu itu makanya Padahal Ankara. iya Ankara ibu kotanya. Tapi memang kota yang paling istimewa sih menurut aku Istanbul gitu. Itu ada apa? Karena Istanbul itu ya jadi kota yang dilewati dua benua. Ya, jadi kotanya tuh satu Istanbul, tapi di sebelah sini itu daerah Asia, sebelah sananya itu Eropa gitu. Dan di tengah-tengah itu ada Selat Bosporus. Jadi ketika kita mau nyebrang dari Asia ke Eropa tuh lewat jembatan Bosporus gitu. Itu makanya aku suka banget sih di Istanbul karena ada sejarah Islam ada, terus juga dulu bekas Konstantinopel kan, Romawi, terus juga bangunan-bangunannya bagus-bagus banget gitulah, estetik lah istilahnya dan masih terpelihara banget gitu. Jadi aku suka banget. Bagus lah ya buat di step-step gitu. Iya betul. Estetik gitu ya, ala-ala anak Instagramable. Iya. Gitu. Jalan-jalan di tempat sejarah kayak gitu. Terus aku juga kemarin ke beberapa kota lain kayak Konya gitu. Tuh di Konya tuh ada makamnya Jalaluddin Rumi. Jadi Jalaluddin Rumi itu kayak penyair sufi yang terkenal gitu. Nah terus beliau tuh meninggalnya di Konya gitu lah. Terus habis itu kita ke museumnya juga. Terus kayak kita juga ke beberapa kota lain kayak Kapadokia yang terkenal sama balon udaranya gitu dan lain sebagainya sih. Jadi kepengen, tapi ya kepengen dulu ya. Kepengen dulu siapa tahu ntar berubah jadi titik tekad, jadi niat harus berangkat. Betul. Nah Nis, apa sih yang kamu dapetin pas selama di Turki? Oke, kalau acaranya sendiri ya di Istanbul Youth Summit tuh pastinya aku dapet teman-teman yang baik-baik banget gitu kan. Aku juga ada klop banget lah istilahnya sama kelompok aku tuh kayak kita tuh pisah tuh nggak rela gitu loh istilahnya gitu. Terus dapet relasi, terus juga pastinya dapet ilmu gitu kan. Di sana banyak banget kayak seminar-seminar yang bermanfaat banget gitu. Pastinya di sana dapat ilmu yang bermanfaat sama relasi yang bermanfaat juga sih gitu kalau acaranya. Nah tapi kalau jalan-jalannya juga aku lebih suka lagi karena dapat banyakan ya refreshing, terus juga dapat Nggak mikir ya? terus juga kayak dapat insight baru dari tempat-tempat yang bersejarah dan istilahnya kita menggali hikmah lah dari peninggalan sejarah Islam kan banyak banget. Mendekatkan diri, ya. Betul. Ya kan? Keren banget sih. Berarti kamu ini ya punya grup-grup gitu kan? Iya, Grup masih anak-anak. ada grupnya sampai sekarang. Nah, setauku kan, ya juga aku lihat sih di Instagram kamu itu kan aktif kan, kayak aktif di UKM, aktif di Menteri, jadi BEM kan ya? Iya. Di BEM jadi Menteri, kebalik. Nah, itu kan berarti kan waktu kamu kan padat banget ya, sibuk kan. Nah, gimana sih tips dari kamu biar bisa bagi waktu di saat sibuk ini? Oke, jadi sebenarnya sih kalau dari aku tips bagi waktu pasti kan tiap orang beda-beda kan. Tapi kalau aku sendiri sih tips untuk bagi waktu itu kita mengerjakan sesuai skala prioritas gitu loh. Jadi aku suka kayak ngebikin to-do list apa yang harus aku lakuin, apa yang harus aku kerjain. Nah nanti kita ketika ada waktu luang tuh kan kita udah punya to-do list nih. Jangan sampai waktu luang kita tuh terbuang sia-sia, tapi kita berusaha untuk mengerjakan apa yang ada di to-do list kita gitu loh. Karena masih banyak kan hal yang harus aku kerjain. Makanya aku nanti suka ngelis gitu tugas-tugas aku apa, kerjaan aku yang belum beres apa gitu. Dari situ aku belajar untuk ngebagi waktu dan juga ngebagi prioritas gitu sih kalau aku sendiri gitu. Tapi kan tiap orang punya cara beda-beda kan, pasti kamu juga punya cara yang beda buat ngebagi waktu gitu. Tapi kalau aku sih masih belum bisa. Ya nggak apa-apa kan, kita sambil berproses gitu nggak sih? Berarti kan kamu itu setiap hari sibuk kan? Kamu pernah nggak kayak mager gitu loh? Oh, mager sih sering, sering banget. Nah itu cara ngatusnya gimana biar bisa produktif kayak kamu? Oke, kalau aku sih sebenarnya sering banget mager ya, dan aku tuh hobinya rebahan. Beneran deh, serius nggak bohong. Tapi aku balik lagi ke punya motivasi sendiri gitu loh. Maksudnya kita kan masa muda nih ya, masa muda tuh nggak bakal datang 2 kali dan masa muda tuh akan berakhir gitu. Jadi aku pengen aja sih ngisi waktu aku biar jadi bermanfaat gitu. Biar nanti ketika kita udah dewasa nih, udah nggak bisa main-main lagi lah ya. Kayak sekarang tuh kita nggak menyesal lihat masa muda kita diisi dengan hal yang bermanfaat. Jadi itu tuh pemicu aku buat jadi produktif lah ya istilahnya. Meskipun aku hobi rebahan, tapi juga aku harus menghasilkan sesuatu gitu sih. Itu yang motivasi yang bikin aku jadi pengen bergerak. Iya sih benar, tapi kan zaman sekarang tuh kebanyakan tuh anak-anak muda tuh kayak gue masih muda nih, nakal dulu gitu kan. Iya ya sih, kan? nah itu mindset kan. Ya, padahal itu salah juga sih. Coba kalau tiba-tiba mau nakal dulu, tiba-tiba besok meninggal. Aduh. Ya, aduh gimana? Maut. Gitu kan.
gitu. Sedih banget nih, udah ngomong maut nih, aku masih nakal nih. Ya gitulah intinya makanya. Keren banget ini, aku jadi kepengen deh ke sana. Amin. Jadi makin mulu sih kamu nih ya. Bisa, Dengan bisa. kamu tuh kayak, ih, Asik keren, ya, asik jalan-jalan. kayaknya di jalan-jalan. Mm. Pokoknya kayak aduh, Ya gitu sih kelihatannya Pusing aja banget gitu asik, kan. tapi kan di belakangnya juga harus iya ada capek. perjuangan. Ada perjuangan yang harus dibayar lah. Berarti aku harus berjuang dulu ya, Betul. biar tercapai. Amin. Ya gitu. Nah guys, ini tadi adalah sedikit cerita dari Nisa tentang perjalanan dia di Turki. Jadi dia tuh jalan-jalan di Turki. Pokoknya udah dengar sendiri kan tadi kayak gimana perjalanannya. Nah, tetap stay tune ya di Assalamualaikum Visip. Waalaikumsalam.